Sepertinya kamu tak punya tempat untuk lari, ya. Oh, Eutania menggigit bibirnya dan menatap pria di depannya. Tak ada orang yang mendukungnya, tak ada yang melindunginya. Dunia ini aneh dan tidak adil. Ayahnya telah mengorbankan hidupnya untuk yang lemah, tapi dia malah dipenjara. Tapi bandit di depannya membunuh orang-orang dengan kejam, dan dia masih berkeliaran dengan bebas. Jadi, apakah kamu ingin mati di sini atau dijual sebagai budak? Tidakkah lebih baik hidup sebagai budak meski menderita sedikit? Hehehe, bandit itu tertawa menjijikkan. Dia tak ingin mendengar suaranya yang tidak menyenangkan lagi. Alih-alih mendengar suara lembut ayahnya, dia harus mendengarkan suara sombong itu. Tapi tidak. Dia berpikir bahwa dunia ini adalah tempat yang tidak adil. Dan di saat dia menyadari fakta itu, Eutania menginginkan sesuatu di dalam hatinya. Dia menginginkan agar dunia ini saja yang hancur. Jika kamu tidak bisa memutuskan, aku akan memutuskan untukmu. Bandit itu mengakhiri ucapannya dan mendekati Eutania. Tuk, tuk. Suara langkah kaki menembus semak-semak mencapai telinga Eutania. Tak ada tempat lagi untuk melarikan diri. Dia tak punya pilihan selain menerima nasibnya pada saat ini. Eutania menyerah pada segalanya dan menutup mata erat-erat. Ketika bandit semakin mendekatinya dan mengulurkan tangannya ke arahnya, crash! Suara guntur bergemuruh saat petir menyambar. Eutania mengangkat kepalanya dan memeriksa pemandangan di depannya. Ada pemandangan menakjubkan di depan matanya yang selama ini menyangkal kenyataan. Bandit yang terkena petir tajam itu berguling di tanah. Akibat dari petir begitu parah sehingga mulut bandit itu berbusa dan matanya terbalik. Eutania terkejut oleh serangan petir tiba-tiba dan sekejap mata. Tak lama dua petir lagi menyambar. Crash, crackle. Dunia berkedip dalam sekejap. Bandit yang terkena petir jatuh ke tanah dan tak bergerak lagi. Petir itu telah memutus napasnya. Eutania melihat itu dan menatap langit dengan takut. Langit tempat petir terdengar tak memiliki jejak awan hitam. Petir yang dia lihat bukan petir biasa. Bos, apakah dia benar-benar mati? Tidak ada awan di langit. Bagaimana ini bisa terjadi? Para bandit di sekitarnya juga menunjukkan tanda-tanda gemetar ketakutan melihat pemimpin mereka yang sudah mati. Petir yang turun dari langit yang cerah telah membunuh bos mereka. Mereka belum pernah melihat fenomena seperti ini, sekalipun mereka telah merampok selama bertahun-tahun. Salah satu dari mereka tampaknya telah mencerna situasi dengan cepat, menunjuk ke mayat bos mereka yang berubah menjadi abu dan berteriak, "Sihir! Pasti sihir! Sihir! Sihir!" Lalu apakah gadis itu seorang penyihir? Mata para bandit itu semua beralih ke Eutania. Penyihir. Mereka adalah objek ketakutan dan kekaguman bagi mereka yang tidak mengenal sihir. Semua orang tahu kisah lama tentang bagaimana sebuah desa lenyap oleh penyihir jahat. Mata para bandit itu dipenuhi rasa takut saat mereka menatap Eutania. Tapi ini juga tidak diketahui oleh Eutania yang menerima pandangan takut mereka. Seseorang pasti telah menggunakan sihir. Lalu siapa yang menggunakan sihir? Eutania membalikkan kepalanya dan melihat sekeliling dengan perlahan. Tepi jurang yang tajam, hutan yang lebat. Dia tidak bisa melihat sosok manusia di kedua sisi. Tak ada orang di dekatnya yang bisa dicurigai sebagai penyihir. Tentu saja, sementara dia melakukan itu, rasa takut di hati para bandit semakin besar dan segera beberapa orang mulai lari. Ini seorang penyihir, lari. Kenapa ada penyihir di tempat terpencil ini? Bandit itu membelakangi Eutania dan melarikan diri ke arah dasar gunung sambil berteriak. Tapi petir yang menyambar dari langit tidak puas hanya dengan satu korban. Crash! Crackle! Petir kembali menyambar dan menelan para bandit yang melarikan diri.
Dengan suara keras, petir dengan kejam menghakimi para bandit yang ketakutan. Huf! Tolong! Setiap kali langit berkedip, teriakan baru keluar dari mulut para bandit. Para bandit mati satu persatu dari serangan petir yang terus-menerus. Beberapa dari mereka beruntung dapat menghindari petir, tapi itu sia-sia di hadapan petir yang turun satu demi satu. Semua para bandit bertemu akhir mereka oleh petir, kecuali 2 pengecualian. Dan bandit terakhir yang tersisa mati dengan menyakitkan di tanah dengan memar di seluruh tubuh mereka. Mereka mati lebih brutal daripada para bandit sebelumnya. Eutania bangkit dari tempat duduknya dengan wajah bingung saat melihat para bandit dibantai dalam sekejap. Ini apa? Musuhnya adalah bandit yang terampil. Mereka telah merampok dalam waktu yang lama dan dengan mudah membantai para penduduk desa. Tapi bahkan bandit-bandit itu tak bisa melawan petir yang menyambar satu demi satu dan jatuh. Mata Eutania melihat abu para bandit yang bertebaran. Sihir tak dikenal telah mengambil bahkan sisa-sisa musuh. Seolah-olah semua kehidupan telah diambil ke tempat seharusnya. Dia hanya bisa memikirkan satu jenis makhluk yang bisa melakukan hal seperti itu. Makhluk yang maha kuasa, yang memperhatikannya dari langit yang jauh. Dengan kata lain, mereka yang disebut dewa. Aku tidak sendiri. Tuk, saat dia melihat langit, Eutania merasakan rasa sakit di kepalanya. Itu adalah sensasi yang mirip ketika ayahnya memberinya sengatan cinta ketika dia kecil. Itu sakit di tempat dia terkena. Air mata mengalir dari matanya. Tapi di sudut mulutnya, Eutania tersenyum samar. Dia menyadari bahwa dia tidak sendiri sekarang. Terima kasih. Eutania melipat tangannya dan membungkuk ke langit dengan penuh rasa terima kasih. Langit cerah dan terang tanpa satu awan pun. Tidak ada sengatan kedua yang datang ke Eutania dari sana. Hanya satu yang tersisa. Aku menahan kantuk yang hampir keluar dari mulutku di pagi hari dan melihat layar HP-ku. Ada berbagai pesan yang muncul di bagian bawah layar game. Mereka adalah pesan baru yang muncul saat aku menyerang para bandit yang berkumpul. Tentu saja, sebagian besar dari mereka adalah pesan tentang penggunaan sihir dan pendapatan karma dengan mengalahkan karakter. Kamu menggunakan petir, karma meningkat sebanyak 1. Kamu menggunakan petir, karma meningkat sebanyak 1. Karma meningkat sebanyak 1. Aku menggunakan sihir, petir untuk menjatuhkan karakter bandit yang berkerumun. Petir adalah skill kuat yang menyebabkan 15 damage hanya dengan 1 kali penggunaan. Tidak butuh waktu lama untuk menjatuhkan para bandit yang tidak banyak jumlahnya. Namun, bahkan skill yang kuat memiliki kelemahan, yaitu mengonsumsi banyak mana. Pada akhirnya, aku kehabisan mana dan harus menggunakan jari-jariku dengan cepat untuk menjatuhkan bandit. Jari-jariku terasa sakit karena bergerak hampir 100 kali. Tapi aku mendapatkan 5 karma, jadi itu bukan hal yang sia-sia. Nah, sudah selesai begitu, aku menyingkirkan yang ini. Aku memindahkan pandanganku ke karakter yang tersisa. Sebuah karakter perempuan dengan rambut berwarna abu berdiri dan melihat sekeliling di tengah layar. Dia adalah karakter yang duduk di tanah dan menunjukkan emotikon menangis tidak lama tadi. Mungkin karena aku telah membunuh semua bandit yang berada di dekatnya. Dia sekarang berdiri dan menangis. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara dia dan bandit itu, tapi aku telah membawa bandit-bandit yang mengejar dia ke neraka. Jadi sekarang dia bisa menghadapi akhirnya dengan tenang. Pergilah bersama mereka saat aku menyentuh kepala karakter yang tersisa. Gelembung ucapan di atas kepalanya berubah. Aku memeriksa gelembung ucapan yang berkedip di atas kepalanya. Berbagai emotikon ditampilkan secara bergantian di sana. Kesedihan, kegembiraan,
kesyukuran, kesedihan, kegembiraan. Dia menangis dan tersenyum, berterima kasih dan menangis lagi. Aku bingung dengan pola emotikon yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pola yang ditunjukkan karakter yang diklik olehku biasanya tetap. Mereka entah tiba-tiba menunjukkan tanda tanya di atas kepala mereka atau mereka hanya menunjukkan emotikon menangis segera. Tapi karakter ini menunjukkan perilaku aneh menangis dan tersenyum. Apakah ada masalah dengan kecerdasan buatan ini? Jariku yang hendak mengkliknya terhenti entah mengapa. Seorang karakter yang mengekspresikan rasa terima kasih setelah diserang. Dia adalah yang paling aneh di antara karakter-karakter yang telah aku temui sejauh ini. Mungkin bagus untuk membunuhnya dan mendapatkan karma. Tetapi aku tidak tahu kapan aku akan bertemu karakter seperti ini lagi. Mungkin tidak buruk untuk bermain sambil memperhatikan karakter ini selama beberapa saat. Jika aku berubah pikiran nanti, aku bisa menggunakan petir saat aku menjauhkan jariku dan memperhatikan layar karakter yang mulai bergerak. Dan pada saat yang sama, pesan baru muncul di bagian bawah layar. Eutania Highlost memperoleh sifat fanatik. Karma telah meningkat sebesar 1. Aku memandangi layar dengan wajah penasaran pada pesan baru yang muncul. Meskipun aku tidak membunuh karakter itu, karmaku meningkat sebesar 1. Ada juga pesan yang mengatakan bahwa dia memperoleh sifat fanatik. Eutania Highlost. Aku tidak tahu persis nama siapa itu. Tapi ada satu karakter yang bisa aku tebak. Eutania Highlost. Apakah itu namanya? Satu-satunya karakter yang tersisa di layar masuk ke pandanganku. Seorang karakter perempuan dengan rambut berwarna abu yang mulai mendaki gunung dengan lambat. Dia pasti adalah Eutania. Dia memperoleh sifat fanatik dan memberiku karma tambahan. Aku bisa mendapatkan karma tanpa membunuh karakter. Itu adalah informasi yang aku pelajari untuk pertama kalinya melalui Eutania. Tapi berburu masih lebih cepat. Tentu saja, itu cuma 1 karma. Aku tidak tahu karakter mana yang akan mendapatkan sifat fanatik, jadi aku tidak bisa terus melakukan ini. Masih lebih efisien untuk memburu karakter. Jadi aku segera memindahkan layar untuk mencari mangsa berikutnya.